Judul, Kebangkitan Anugerah, Dewa Mesir di Nusantara. Di tengah samudera yang berkilau di bawah sinar bulan purnama, sebuah kapal hantu muncul dari kabut tebal. Dari dalamnya, terdengar lantunan mantra kuno yang berasal dari Mesir ribuan tahun lalu. Dewa Anugerah, penguasa maut dan padang pasir, telah bangkit dari tidurnya. Matanya yang menyala keemasan menatap gugusan pulau Nusantara dengan penuh nafsu kekuasaan. Tanah ini kaya, darahnya akan memberi kekuatan abadi, gumamnya. Namun kabar kebangkitannya sampai ke telinga Ki Jagat Sakti, seorang pendekar tua penjaga pusaka Nusantara. Ia datang sendirian, membawa tombak petir warisan leluhur, menghadang sang dewa di pantai berpasir hitam. Pertarungan pun meledak. Petir dan api neraka saling berbenturan. Gelombang laut terbelah, langit retak oleh suara dentuman. Ki Jagat Sakti berjuang dengan seluruh tenaganya, namun kekuatan Anugerah terlalu besar. Dengan satu hantaman tongkat emasnya, Anugerah menghancurkan tombak pusaka dan melemparkan Ki Jagat Sakti ke pasir, tubuhnya penuh luka dan darah. Sebelum terjatuh pingsan, sang pendekar sempat berbisik, "Nusantara, jangan pernah tunduk." Dan di kejauhan, tawa Anugerah bergema, menandai awal dari kegelapan yang akan menyelimuti tanah ini. Judul lanjutan, Bayangan Emas di Langit Timur. Kabut tebal menyelimuti seluruh pesisir. Ombak membawa aroma darah dan pasir hangus. Ki Jagat Sakti terbaring tak berdaya, tubuhnya gemetar. Namun di dalam dadanya, jantungnya tetap memukul irama perlawanan. Anugerah berjalan perlahan mendekatinya, setiap langkahnya meninggalkan jejak api di tanah. Di tangannya, tongkat emas berukir hieroglif memancarkan cahaya menyilaukan. "Manusia ini, keras kepala," ujarnya sambil menatap Ki Jagat Sakti. Namun keras kepala tak akan menghentikan kekekalan. Tiba-tiba, dari arah gunung, terdengar suara gendang perang. Puluhan prajurit Nusantara dengan baju besi rotan dan tameng kayu turun berlari, dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Nyi Kencana Wungu, murid sekaligus putri angkat Ki Jagat Sakti. Matanya menyala, bukan karena takut, tapi karena dendam. "Dewa dari Barat, kau telah salah memilih tanah untuk kau injak." Anugerah tertawa. Langit menghitam, kilatan emas dan merah berputar di atas kepalanya, membentuk matahari buatan yang menyedot cahaya dari sekitar. Pertempuran kedua pun meletus. Panah-panah api dan petir dari pusaka Ki Jagat Sakti menghujani sang dewa, tapi Anugerah hanya tersenyum. Satu kibasan tangannya membuat puluhan prajurit terpental ke laut. Ki Jagat Sakti, yang sekarat, memaksa dirinya berdiri. Darah menetes dari bibirnya. Ia mengangkat tangan, mengirimkan seluruh sisa tenaga hidupnya ke tombak Nyi Kencana Wungu. Tombak itu berkilau, memancarkan cahaya biru ke langit. Nyi Kencana Wungu menjerit sambil melompat menembus badai emas Anugerah. Tapi di detik terakhir, cahaya itu padam. Tombak patah. Tubuhnya jatuh di pasir di samping gurunya. Anugerah menatap mereka berdua dengan dingin, lalu berjalan menuju pedalaman Nusantara. Perang baru saja dimulai. Warisan cahaya dari timur. Di tengah runtuhan pantai yang kini sunyi, angin membawa bisikan para leluhur. Tubuh Nyi Kencana Wungu dan Ki Jagat Sakti terbaring berdampingan, nyaris tak bernyawa. Namun jauh di dalam tanah, sesuatu mulai bergetar. Di bawah candi tua yang tersembunyi di hutan Kalimantan, sebuah pusaka kuno, Cakra Suryanala, mulai bersinar. Pusaka itu hanya bisa bangkit jika darah pejuang sejati menyentuh tanah leluhur. Dan malam itu, darah Nyi Kencana Wungu telah membangunkannya. Herba di tempat lain. Anugerah telah tiba di jantung Nusantara. Ia berdiri di atas altar kuno Majapahit, menyerap energi dari batu-batu berukir yang menyimpan kekuatan zaman. Ia memanggil makhluk-makhluk bayangan dari padang pasir, mumi bersenjata, burung iblis, dan roh penjaga piramida. Namun, di balik gunung, suara nyanyian kuno mulai terdengar. Para penjaga pusaka dari 7 penjuru, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan Maluku, mulai berkumpul. Mereka dipanggil oleh cahaya Cakra Suryanala, yang kini melayang di atas langit, mencari pewaris sejati. Kilauan kebangkitan Nyi Kencana Wungu. Di tengah malam, tubuh Nyi Kencana Wungu mulai bersinar. Roh Ki Jagat Sakti muncul dalam bentuk cahaya, menyatu dengan pusaka yang patah. Ia berbisik, "Kau bukan hanya muridku, kau adalah penjaga cahaya terakhir."
Tombak yang patah menyatu kembali, kali ini dengan inti cakra Suryanala. Nyi Kencana Wungu bangkit, matanya berubah menjadi biru terang, rambutnya berkilau seperti sinar mentari pagi. Ia berdiri, menatap ke arah gunung tempat Anubra membangun kekuasaannya. Perang belum selesai. Tapi kali ini, cahaya Nusantara akan bicara. Matahari terakhir di langit Nusantara dialog saja. Anubra berkata, kau kuat, tapi tidak cukup. Cahaya itu bukan milikmu. Nyi Kencana Wungu berkata, aku tidak butuh milik. Aku hanya butuh harapan. Anubra berkata, selamat tinggal, penjaga cahaya. Ki Jagat Sakti, dalam roh berkata, Wungu, kau telah melampaui gurumu. Tapi pengorbananmu belum sia-sia. Penjaga Papua berkata, dia telah gugur. Penjaga Sumatera berkata, tapi cahaya itu masih ada. Lihat langit. Anubra berkata, apa ini? Kenapa cahaya itu tidak padam? Penjaga Sulawesi berkata, karena kau salah, cahaya Nusantara tidak berasal dari satu orang. Ia hidup dalam banyak jiwa. Anubra berkata, perang ini belum selesai. Penjaga Kalimantan berkata, kalau begitu, kami akan menyelesaikannya. Penjaga Bali berkata, dengan warisan Wungu, kita akan menyalakan cahaya terakhir. Ki Jagat Sakti, dalam roh berkata, 7 penjuru, bersatulah. Cahaya sejati lahir dari keberanian, bukan kekuatan. Pedang menyilang 2 judul, 7 penjuru cahaya bala bantuan dari tanah legenda. Penjaga Maluku berkata, kita tak bisa menang sendiri, kekuatan Anubra terlalu besar. Penjaga Jawa berkata, tunggu, aku mendengar suara langkah dari arah barat. Jaka Tingkir berkata, kami datang bukan untuk menyaksikan kehancuran, tapi untuk mengukir kemenangan. Brahma Kumbara, Saur Sepuh berkata, tanah ini telah melahirkan banyak satria. Hari ini, kami bersatu. Raja Pajajaran berkata, Anubra telah melangkah terlalu jauh. Ia akan tahu arti dari murka leluhur. Arya Kamandanu, Malwapati berkata, dengan pedang api warisan Malwapati, aku bersumpah, tak akan ada dewa asing yang menguasai bumi ini. Anubra berkata, siapa kalian? Bayangan dari masa lalu tak akan mengubah takdir. Jaka Tingkir berkata, kami bukan bayangan, kami adalah warisan yang tak pernah padam. Brahma Kumbara berkata, kau telah membangunkan kekuatan yang tidur. Sekarang, rasakan akibatnya. Penjaga Sulawesi berkata, 7 penjuru telah bersatu. Tapi dengan kalian, kita jadi 14 cahaya. Ki Jagat Sakti, dalam roh berkata, inilah saatnya. Cahaya Nusantara, bangkitlah. Anubra berkata, kalian semua akan tenggelam dalam matahari kekal milikku. Arya Kamandanu berkata, kalau begitu, biarkan pedangku membelah mataharimu. Jaka Tingkir berkata, dan biarkan semangat rakyatku membakar kesombonganmu. Brahma Kumbara berkata, hari ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan Nusantara. Langit gunung tidar menghitam. Angin berputar liar, membawa debu dan serpihan cahaya dari pusaka yang telah bangkit. Para pendekar berdiri membentuk lingkaran, menghadap Anubra yang kini menjelma menjadi raksasa berselubung api dan emas. Brahma Kumbara melompat lebih dulu, pedangnya membelah udara, menebas pusaran energi yang melindungi sang dewa. Arya Kamandanu menyusul, mengayunkan pedang api Malwapati ke jantung matahari buatan Anubra. Jaka Tingkir memanggil kekuatan air dan angin, menggabungkannya menjadi badai yang menghantam dari sisi lain. Anubra mengamuk. Tongkat emasnya menghantam tanah, menciptakan gelombang panas yang membakar pepohonan dan melemparkan para pendekar. Satu persatu mereka terpental, tapi bangkit kembali. Mereka menyerang bersamaan, pusaka menyatu, cahaya membentuk tombak langit yang menembus pelindung sang dewa. Anubra berteriak. Tubuhnya retak, cahaya emasnya mulai padam. Tapi ia tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melepaskan ledakan matahari yang menyapu seluruh medan. Brahma Kumbara berdiri di depan ledakan itu, menahan dengan tubuhnya. Arya Kamandanu melompat ke arah Anubra, menancapkan pedang api ke dadanya.
Ledakan pun meledak sempurna. Ketika debu mereda, tubuh Anubra telah hancur. Tapi Brahma dan Kamandanu tak lagi bergerak. Raja Pajajaran terbaring di sisi mereka, napas terakhirnya telah habis. Jaka Tingkir tersisa. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari pelipis dan dada. Ia tertatih, berjalan di antara jasad para pendekar. Cahaya pusaka berkumpul di sekelilingnya, seolah memilihnya sebagai penjaga terakhir. Ia menatap langit yang mulai cerah. Matahari asli Nusantara kembali bersinar. Perang telah berakhir. Tapi harga kemenangan adalah nyawa para legenda.